البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sudah kita sebutkan pada pertemuan lewat di Kitabul Qadha, kita sudah menyelesaikan bab asyahadat. Disebutkan tercelanya seseorang yang dia itu bersaksi dengan saksi yang palsu. Walaupun di situ ada keutamaan seseorang berikan persaksian ketika sangat dibutuhkan. Ya, demikian. Kemudian berikutnya bab di Kitabul Qadha berikutnya adalah bab ad-da'wah wal bayyinat. Ya, ad-da'wah wal bayyinat. Bukan oleh Imam Sunani rahimahullah di Subul Salam tentang makna ad-da'wah. Ad-da'wah jam'u dakwah. Jadi di beberapa buku atau nuskhah itu da'awi. Ya, bab ad-da'awi wal bayyinat itu lebih tepat karena sama-sama jamak. Da'awi itu jamak dari dakwah. Itu isim masdar. Disebutkan dakwah yakni pengakuan. Mengaku dia memiliki sesuatu. Man idda'a syai'an idza sama'anahu lahu haqqan. Seorang yang mengaku memiliki sesuatu. Mengaku memiliki sesuatu apabila itu hak dia. Au batilan atau sesuatu yang batil. Dakwah yaitu pengakuan, bisa benar bisa salah. Bayinat itu jamak dari bayinah yaitu bukti. Yaitu al-hujjah al-wadihah, hujjah yang jelas. Dikatakan bayinah kenapa? Karena sangat jelasnya. Nah, ini akan dibahas masalah itu. Kalau terjadi perselisihan, maka apa yang akan digunakan bagi seorang hakim atau seorang yang memutuskan, ya, untuk memutuskan ini punya siapa? Masalah tanah umpamanya. Demikian juga masalah barang milik, motor atau semisalnya. Maka di sini diperlukan ad-da'wah wal bayyinah. Hadis nomor 1407 An Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan alaih. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Kalaulah manusia diberikan bidakwahum dengan apa yang mereka akui, yang mereka ya akui, merasa mereka memilikinya. Lada'a nasun, niscaya manusia akan mengaku-ngaku dima'a rijalin, darahnya orang-orang, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi kalau setiap orang itu diberikan apa yang mereka akukan, ya mereka sangka milik mereka, ya niscaya akan mengatakan bahwa dia telah bunuh aku. Ya dalam artian dia telah bunuh saudaraku atau semisal itu, sehingga dibunuh orang yang membunuh saudaranya itu. Demikian juga mengatakan dia telah mengambil hartaku, sehingga orang itu kemudian diambil hartanya atau semisal itu. Walakinna akan tetapi al-yamin, akan tetapi sumpah alal mudda'a alaih. Ya, ini perlu pemahaman nih. Mudda'a alaih yaitu orang yang diminta padanya. Ya, demikian. Mudah-mudahan alaih. Jadi orang yang membawa harta tersebut. Orang yang membawa harta tersebut itulah al-mudda'a alaih, yang ditanya atasnya. Jadi ada dua. Pertama adalah al-mudda'i dan al-mudda'a alaih. Al-mudda'i itu adalah orang yang menuntut. Al-mudda'a alaih itu yang membawa harta tersebut, sahibul mal. Ya, kalau seorang menghakimi itu ada dua. Menghakimi dua orang, yang satu yang membawa uangnya, yang satu membawa tanahnya itu, yang satunya yang menuntut. Ya, yang membawa tanahnya itu atau membawa uangnya itu atau membawa sertifikatnya itu, maka dia itu adalah al-mudda'a alaih. Adapun yang menuntut namanya al-mudda'i. Maka di sini Nabi mengatakan akan tetapi sumpah untuk orang yang dia itu dituntut atasnya, yang membawa uang itu, ya, atau membawa tanah itu, membawa sertifikat itu, dia disuruh bersumpah. Cukup dia bersumpah. Ya, demikian. Adapun orang yang menuntut nanti disebutkan di sini walil Baihaqi.
Disebutkan oleh Imam Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad sahih. Sebutkan bahwa di sini ada rawi yang majhul tapi kuat dengan hadis yang lain. Ya, di situ ada yakni Matin Al-Hadrami. Ya, disebutkan ya majhul. Hasan bin Sahal termasuk dari ya masyayikh Ja'far bin Muhammad. Rawa anhu Matin Al-Hadrami wa majhul hal, dia majhul hal. Tapi ada penguatnya, disebutkan oleh Imam Baihaqi juga sanadnya sahih, ya selesai. Itu apa? Sanadnya bi sanadin sahih ini menjelaskan al-bayyinah 'alal mudda'i. Bayyinah tadi yang kuat. Bayyinah itu bukti yang kuat. Untuk alal mudda'i, orang yang menuntut. Karena sebuah riwayat Imam Baihaqi disebutkan al-bayyinah 'alat talib, orang yang menuntut. Itu membawakan bukti. Apa buktimu? Sertifikat atau mungkin kwitansi, dan sebagainya. Wal yamin 'alal matlub. Ya, riwayatnya di sini adapun disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti untuk orang yang al-mudda'i menuntut, wal yamin dan sumpah alaman angkara untuk orang yang mengingkari. Riwayat yang lain disebutkan wal yamin 'alal matlub, sumpah untuk orang yang dimintai. Jadi orang yang menuntut harus membawa bayyinah, bukti yang kuat. Adapun orang yang dituntut cukup bersumpah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya Imam As-San'ani rahimahullah taala beliau menyebutkan di Subul Salam di halaman 1414. Beliau mengatakan, kenapa seperti itu? Ya ini disebutkan ya, kalau kita perhatikan di sini bahwa orang yang menuntut dia harus membawa bukti yang kuat, bayyinah. Adapun orang yang sudah membawa barangnya itu, yang membawa uangnya itu, atau sudah membawa motornya itu, atau membawa tanahnya itu, atau orang yang sekarang membawa tanahnya itu, yang mengurusi, dia cukup bersumpah. Disebutkan oleh Imam San'ani rahimahullah taala, hadis ini dal menunjukkan tidak diterima qaul ahad, ucapan seorang pun dengan apa yang dia lakukan, bahkan membutuhkan kepada apa? Yahdaj ilal bayyinah, butuh kepada bukti. Bukti untuk siapa? Orang yang menuntut. Au tasdiqi mudda'alih, atau pembenaran orang yang dituntut. Fa in tuliba yamin al-mudda'alih falahu dzalik. Kalau diminta untuk bersumpah orang yang dituntut, maka untuk dia bersumpah. Kalau ulama, berkata ulama, apa hikmahnya untuk orang yang dia itu menuntut harus bawa bayyinah? Ya kan berat bayyinah itu. Kenapa dia disuruh untuk kemudian melakukan sesuatu yang berat, sedangkan orang yang bawa itu cukup bersumpah? Wal hikmah bi qaulil bayyinah al mudda'i. Hikmah bahwa bukti yang kuat bayyinah itu bagi orang yang menuntut, ana jali mudda'i dhaif, karena orang yang menuntut itu lemah. Namanya orang menuntut. Taunya kita kan itu yang bawa tanah, itu yang bawa motor, itu yang bawa uangnya, kan itu. Sehingga orang yang menuntut harus bawa sesuatu yang berat. Yaitu apa? Bukti. Ya annahu yada'i khilaf dhahir, karena dia mengaku menuntut sesuatu yang menyelisih yang tampak. Yang tampak itu yang punya tanah. Yang tampak itu membawa rumah. Yang bawa motor, kan sudah demikian. Fa kullifal hujjah qawiyah wa yal bayyinah. Maka dia dibebankan untuk membawa dalil ya yang kuat, yaitu bukti. Fa yuqawi biha dha'fal mudda'i, sehingga menguatkan dengannya lemahnya orang yang menuntut. Ya demikian. Adapun orang yang dituntut, ya faktufiya minhu bil yamin. Adapun orang yang dituntut cukup dia dengan bersumpah bahwa hujjatun dhaifah, dan sumpah itu adalah hujjah yang lemah. Karena dia apa? Karena dia dalam keadaan kuat. Sehingga dia cukup apa? Bersumpah, yang itu lemah. Sumpah itu lemah, apalagi bagi orang yang tidak punya agama, gampang sekali dia apa? Bersumpah. Ya demikian. Ini hikmahnya. Jadi ini hikmah al-bayyinah lil mudda'i, untuk orang yang menuntut, maka butuh dia bayyinah, bukti yang kuat. Adapun orang yang dia itu membawanya, ya wal yamin ala man angkara, maka cukup untuk dia bersumpah bagi orang yang mengingkari. Ya demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan oleh ya saya di sini Allah Taala bahwa sahibul mal, pemilik harta itu adalah asal, ialah yang asal. Yang punya harta itulah yang asalnya. Lahu yamin, cukup dia bersumpah. Ya,
Jadi dia itu dalam keadaan kuat, kemudian cukup dengan sesuatu yang lemah, yaitu apa? Yaitu sumpah. Sedangkan orang yang mudda'i, yang dia itu menuntut, alladzi yuridu akhdahu, yang ingin untuk mengambilnya, ya'ti bil bayyinah, maka harus membawa dengan bukti. Ya, demikian. Maka di sini kuat bersama dengan apa? Karena dia asalnya lemah. Dia lemah bisa menjadi kuat dengan apa? Dengan bukti. Adapun yang memegang uang itu, maka dia dalam keadaan kuat. Maka cukup dengan sesuatu yang lemah, yaitu apa? Yaitu dengan bersumpah. Nah, dari situlah nanti hakim memutuskan. Ya, demikian disebutkan hadis ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 1408. Nah, ini bagaimana kalau kemudian masing-masing ya tidak ada bukti. Hadis nomor 1408, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada ala qaumin al-yamin. Beliau menawarkan kepada kaum bersumpah. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Imam Sunani, waktu itu ada dua orang berebutan. Maka keduanya mau bersumpah, sama-sama bersumpah. Fa'asra'u, disebutkan di sini fa'asra'u, mereka semua berlomba-lomba, aku mau bersumpah, aku mau bersumpah. Ya, semua merasa memiliki. Ya, karena semua tidak ada bukti. Fa'amara ayushama, maka Nabi merintahkan untuk yusham, yakni untuk diqor'ah, apa itu, diundi. Ya, semua ingin semua kok. Dua orang itu sama-sama mau bersumpah. Tidak ada bukti, masing-masing tidak ada bukti. Sudah anu aja ini di Qur'ah, diundi saja. Bainahum, di antara mereka fil yamin, di dalam sumpah. Ini diundi, entah mungkin dengan uang logam. Kalau dua orang ada uang, ada gambarnya, satu ada angkanya. Dinaikkan ya, diputar atau apa, kemudian siapa yang itu keluar, maka dia yang bersumpah. Setelah itu kalau dia berani bersumpah, sudah itu milik dia. Nah, di sini Nabi memutuskan untuk itu. Ayyuhum yahlifu, siapa di antara mereka yang mau untuk bersumpah? Sumpah ini besar berat. Ya, demikian. Bukhari Bukhari. Salam begini dulu sebelum kita.